Mulai sekarang Kak Prof. Ya boleh silakan. Oke. Tiga lebih 6 ini. Oke. Baik Prof. Kebetulan saya hostnya. Bisa siap dimulai ya Prof ya. Insya Iya, Allah iya. sudah lengkap semua ini petugasnya. Walaupun hanya 5 juga lengkap lah kan Pancasila. Enggak, maksudnya petugas hari ini insya Allah udah lengkap semua. Tilawahnya udah datang. Ananda Diki, Ustadz Suroso, moderator sudah datang juga. Bunda Rima, Ustadz Warih juga udah ada. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin saya membuka dengan pantun nggih Bapak Ibu. Bunga sakura bermekaran, menjadikan indah pesona malam. Selamat datang saya ucapkan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru besar kita, sang motivator dan pencerah peradaban, Profesor Imam Robandi selaku founder Airo Society. Yang kami hormati Ustadz Oso Abi Lutfi, SPD, Kepala SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura, selaku mubalik. Yang kami hormati Ustadz Munali ST MPD, Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang, selaku Ketua Mapara 3. Yang kami hormati Ustadz DRH Warih Nugroho MPT, Aero Society dari Tanah Laut, selaku penyelaras. Yang kami hormati Ustazah Rima Suryadi MPD, Kepala SMP Muhammadiyah 5 Bandung, selaku moderator. Yang kami sayangi dan banggakan, Ananda Diki Akmal Dini Fauzan, siswa kelas 12 Teknik Kendaraan Ringan, SMK Muhammadiyah Purwodadi, selaku pembaca tilawah. Yang kami hormati Ustadz Sumarjo Esfil, Kepala SMK Muhammadiyah Purwodadi. Yang kami hormati Bunda Sylvia Rahman dari Kota Malang selaku Zoom Keeper yang selalu membersamai kita dalam dalam segala kegiatan Zoom Keeper, Zoom meeting. Oke, yang kami hormati pula Bapak Ibu Aero Society dari Sabang hingga Merauke, juga seluruh peserta Mapara 3 hari ke-11 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi hari ini dalam mengikuti kegiatan Mapara 3 pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai kegiatan Mapara 3 hari ke-11 yang bertemakan Bulan Puasa, Bulan Berkasih Sayang, dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan kita semakin berkah, selanjutnya acara pembacaan tilawah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156 sampai 158 yang akan dibacakan oleh Ananda Diki Akmaldini Fauzan, siswa kelas 12 Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Purwodadi. Kepada Ananda disilakan. Monggo Ananda Diki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Diki, suaranya agak dikeraskan lagi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا قال عذاب ورحمتي واسعة كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Diki telah mempersiapkan segalanya dan sudah berani tampil, tentunya hebat, berani tampil di depan manusia-manusia hebat dari Sabang sampai Merauke. Oke, semoga Ananda yang membacakan tilawah juga kami yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya motivasi yang akan disampaikan oleh sang pemantik handal kita, founder Airo Society, Profesor Imam Robbandi. Kepada beliau disilakan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap acara tentu ada makna yang diambilkan. Mapara ini yang ketiga. Ini hari entah keberapa tapi sudah lebih dari 10. Dari acara ini saja dampaknya cukup bagus. Yang tidak pernah tampil menjadi tampil. Yang pagi-pagi seharusnya mungkin sedang sibuk sudah membaca Al-Quran. Yang belum pernah menjadi host. Yang sebelumnya tidak pernah membuat flyer jadi membuat flyer. Ya. Tentu peningkatan-peningkatan ada di setiap acara kita. Ini menjadi penting karena Mapara itu bukan saja untuk menyambut bulan suci Ramadan, tetapi juga mempunyai makna untuk peningkatan pembelajaran kita semua. Pada manusia dewasa itu tidak mudah untuk memulai belajar. Ya. Karena banyak hal, banyak kendala, dan juga banyak situasi yang tidak memungkinkan sehingga kita tidak mudah untuk mereposisi diri. Ibu, bapak semua, saya menyadari kita itu masing-masing mempunyai banyak keterbatasan dan kesulitan. Tetapi celah-celah ini dapat kita manfaatkan dengan baik oleh siapapun. Ya, untuk meningkatkan diri kita. Nah, ini menjadi penting sehingga kita tentu pagi ini lebih baik dari kemarin. Dari sisi materi, tentu pasti akan lebih. Belum lagi dari sisi situasi. Seorang atau beberapa orang yang menjadi komite atau menjadi panitia, itu pasti terjadi diskusi-diskusi yang setiap hari hangat. Saya percaya lah, walaupun saya tidak di grup itu, tidak di grup. Minimal ada tantangan setiap hari. Itu minimal itu. Nah, tantangan ini pasti akan menggugah siapapun untuk belajar. Bukan hanya masalah teknis manajemen acara, tetapi mungkin juga kita di antara kita melatih kesabaran kita, karena dalam sebuah kepanitiaan pasti akan ada terjadi perbedaan-perbedaan cara memandang sehingga aktualisasinya juga akan berbeda. Itu barangkali hari ini. Selamat datang ini Ustadz Suroso dari Papua. Terima kasih, Prof. Ya, Mbak Nur Testi dari Kalianda. Terus tadi Adinda Diki dari luar biasa ya. Tadi Purwodadi, Prof. SMK Muhammadiyah Purwodadi. Purwodadi itu ada Purwodadi sekitar Malang ada. Purwodadi sekitar Semarang juga ada. Ini yang Terus mana di nih? Lampung juga ada Purwodadi, nggak tahu yang mana ini. Nggak ada, Prof. Iya. Itu terima kasih semua dan Mbak Arum terutama Mbak Aprilia yang sudah mengawal acara ini dengan dan yang lain ya yang pasti umyak lah saya umyak karena saya pengalaman waktu muda saya kan mesti jadi penata acara banyak acara. Hari ini cukup senang kita sudah ada Ustadz Sumarjo dari SMK Pura, selamat datang di Mapara ya yang meriah pagi ini dan kita sekarang di tengah-tengah 10 yang tengah-tengah 10 yang tengah-tengah.
maghfirah. Ya nanti banyak hal yang harus kita ungkap ya. Dan saya percaya terima kasih semua yang telah memberi donasi untuk keberlangsungan apa namanya Zoom. Jadi Zoom ini tuh kita setiap bulan membayar. Bayarnya bukan di Indonesia tapi ke Amerika. Jadi ke Amerika eh, diurus semua oleh Mbak Silvi ya dan Ustadz Munali. Oke itu saja. Semoga pagi hari ini Bu Rahma dari Lampung. Semua banyak ini pagi ini ya ada Ya, Prof. menyeluruh lah. Jadi kelihatannya ada Mbak Yuni dari Jember, Bu Rukiati dari Ngayu Jakarta, Hadiningrat, ada Pak Abu Nawas dari timur sana, perbatasan dengan Papua Nugini, Pak Abu Nawas itu, Ustaz Abu Nawas, Bu Her dan Bu Waning, siapa lagi nih? SMK Pura ini banyak juga. Oh, berarti Diki dari SMK Pura ya, Purwa ya, Purwa Ya, ya, Prof. Ya, ya. Prof. Oh gitu. Kok nggak, kok di sini nggak, ini yang ada tulisannya ya di mana? Apa saya salah baca ya di flyer? Mungkin saya salah baca. Ada, Ya. Prof. Ada ya? Oh, ya. Ya, saya rasa itu hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teruskan dilanjutkan. Jangan sampai vakum. Vakum 2 detik sangat berarti. Ini Bu Nur Testi sepertinya terlempar ini Ustadz Warih. Di handle langsung aja enggak apa-apa. itu masih mute itu. Oke, langsung di Assalamualaikum handle. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung di handle aja. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa Udah masuk ya? asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya di sini sebagai penyelaras. Yang kami hormati Prof. Imam Rubandi, yang kami hormati Pak Ustadz Munali, Ustadz Suroso, Bu Silvi, Bu Isuki, Bu April, dan komite yang lain, juga semua peserta Mapara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan. Nah, Nanti tema jangan Mapara yang ke-11, Mapara ketiga hari ke-11 hari ini adalah tentang bulan Ramadan sebagai bulan kasih sayang. Nah, dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama, kasih sayang yang ada di bulan Ramadan adalah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Di mana di bulan Ramadan ini dipandang sebagai waktu di mana Allah memberikan kesempatan kepada umat untuk membersihkan diri. Dari kembali menjadi suci, kembali menjadi fitri, kembali menjadi bersih dari dosa-dosa melalui ibadah puasa, ibadah dan amal kebajikan. Nah, nggak bisa. ini merupakan manifestasi kasih sayang Allah kepada umatnya. Kemudian di bulan Ramadan ini kita juga mendorong untuk kasih sayang dengan sesama. Artinya bulan Ramadan mendorong umat Islam atau umat manusia untuk meningkatkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Dengan meningkatkan rasa empati terhadap rasa lapar, haus selama puasa. Dan lebih memahami penderitaan orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, banyak kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, terutama di kegiatan-kegiatan yang berupa amal-amal jariah, seperti ada zakat, kemudian ada infak, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tentang hubungan kekeluargaan, di mana pada bulan Ramadan ini, dalam satu keluarga yang saat ini sudah jarang sekali terkumpul, insya Allah lebih sering terkumpul minimal dengan makan sahur bersama,
dengan buka puasa bersama. Nah, itu akan bisa meningkatkan kualitas dalam kehidupan keluarga. Nah, mungkin ini aja sebatas pengantar dari kami untuk sebagai penyelaras di hari ke-11 Mapara ketiga ini. Bila fisabil haq wastabiqil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung kita Warahmatullahi wabarakatuh. sampaikan ke moderator untuk menyampaikan tausiah. Menyampaikan untuk memimpin diskusi. Oke, Ini kelihatannya laptopnya mohon izin. Mas Fahri dengan apa ini boncengnya ya? Oke, udah boncengnya lang. Udah. Jangan sampai ada yang meletakkan laptop dua berdekatan ya, atau HP berdekatan. Dari Oke, silakan. Prof tadi Prof. Mbak Feedbacknya Sylvia mohon izin. Oh, dari ini, Estia. dari Nur Testi kelihatannya ini boncengnya itu. Jangan sampai menggunakan dua alat. Oh, itu kan bonceng kan, terjadi bonceng. Ini di out aja. Oke, di handle langsung, di handle kalau trouble, di handle Mbak Izuki. Ya, mohon izin Prof, langsung saja Ya. ke saya. Iya, Insya oke. Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Betul tadi yang dikatakan Prof, yang tidak tampil sekarang kembali tampil, salah satunya saya, Prof. Ya. Alhamdulillah, sekarang sudah diberikan kesempatan, diundang kembali, dan saya dengan senang hati menyanggupi tugas hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak April, Mbak Sylvia, bertemu kembali, kemudian Bunda-Bunda, ada Bunda Herianti, kemudian kepada Bunda Sofni juga pernah ketemu sebetulnya, kemudian kepada Ustadz hari ini Pak Suroso, Wilujeng Tepang kalau kata Bandung Pak. Kemudian Mas Wari baru ketemu hari ini, dan alhamdulillah Ananda Diki juga terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan tentunya kita sebagai umatnya. Dan kepada Ramanda Bunda yang lainnya, salam kenal dan selamat datang dalam acara Mapara 3 hari ke-11 ini. Saya Rima Suryadi dari Bandung, Ramanda Bunda sekalian, dan dengan penuh rasa syukur saya mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bunda dan Ramanda di pagi hari yang penuh berkah ini. Sebelum acara dimulai ceramah dari Pak Ustadz Suroso, izinkan saya memberikan beberapa informasi ya Bunda Ramanda. Pertama seperti tadi, silakan untuk mengaktifkan mode mute pada mikrofon Bunda Ramanda untuk menghindari gangguan suara yang tadi yang tidak diinginkan. Kemudian kalau nanti Bunda Ramanda memiliki pertanyaan atau misalnya ingin berbagi pemikiran, silakan menggunakan fitur raise hand dan kirimkan pesan lewat chat di sini. Kepada Pak Ustadz Suroso, tema hari ini bulan puasa, bulan penuh berkasih sayang. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Wari mengenai bulan berkasih sayang. Dan sedikit informasi ya dari Pak Ustadz Suroso, beliau dari Jayapura ya Pak Ustadz ya. Tepatnya beliau tinggal di Perumnas 4, Blok G 118 Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura. Beliau lahir tanggal 10 November 1964, dan saat ini beliau menjabat sebagai Prinsipal SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura. Dan selanjutnya pengalaman berorganisasi, beliau adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jayapura. Dan saya yakin
pengalaman organisasinya lebih dari ini gitu. Tapi informasi yang sampai ke saya hanya sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jayapura. Ya, untuk selanjutnya kami silahkan kepada Pak Ustadz Suroso Abdul Lutfi SPD untuk menyampaikan materi pada hari ini. Kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus Al-Mukarram Profesor Imam Robbani yang kehadirannya selalu memberikan pencerahan. Yang kami hormati Ustadz Warih Nugraha MPT, yang kami hormati Ustadzah Rima Suryadi MPD, yang kami hormati Ustadzah Nur Testi Mawasid, yang beliau mengenalkan kami bisa bergabung dalam acara ini pekan yang lalu, karena Ustadz Udin Ramazaki dalam kondisi saat ini sakit, dan kami gantikan. Ya, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Mudah-mudahan beliau cepat diberikan oleh Allah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami banggakan, Ananda Diki Akmal Dini Fauzian, serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dari Sabang sampai Merauke, yang berjajar gedung bangunan Muhammadiyah, dan di dalamnya dapat kepala-kepala sekolah yang hebat. Mudah-mudahan ke depan perguruan Muhammadiyah selalu berkembang dan mendunia dan menguasai khususnya di negara kita, Republik Indonesia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, serta nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat-nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati dan organ tubuh kita untuk menuju ke majelis ilmu melalui forum Mapara 3 ini. Mudah-mudahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah ajaran Islam ke muka bumi ini, dan kita semua termasuk pengikutnya. Semoga kelak di yaumil kiamah kita semua mendapat syafaatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Rahmah atau bulan kasih sayang. Bulan Ramadan ini Allah telah limpahkan kasih sayangnya, berbagai nikmat dan anugerah. Antara lain, Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai rahmatan lil alamin. Allah turunkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik dari 1 bulan. Dan Allah telah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu.
Dan pada bulan Ramadan ini atas kasih sayang Allah, perbuatan amal baik kita akan dilipat gandakan. Dan juga Allah akan memberikan pengampunan yang begitu luas. Bapak Ibu hadirin, hal ini kasih sayang Allah, rahmat Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'atuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan kasih sayangku itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Bapak Ibu hadirin, coba bayangkan kalau tidak ada bulan Ramadan, kapan kita bisa minta ampunan kepada Allah, dan Allah dosa kita akan dihapus tanpa permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa. Misalnya mungkin kita sering berbuat ghibah, merumpi, atau berbuat dosa-dosa yang lain. Di bulan Ramadan, tanpa kita meminta, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Tetapi di luar bulan Ramadan, kalau kita tidak memohon ampun pada Allah, kita bertaubat, banyak beristighfar, ya. Di bulan Ramadan, Allah memberikan ampunan, menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah, man soma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Olehnya itu, dalam kesempatan yang baik ini, di bulan Ramadan, kasih sayang Allah dilimpahkan kepada hambanya, terutama yang beriman. Maka dalam kesempatan ini ada 3 amalan pokok yang sesuai dengan kasih sayang di bulan Ramadan ini, yaitu yang pertama, yaitu berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allah telah memberikan begitu banyak rahmatnya, kasih sayangnya, maka kita sebagai hamba tentunya senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini di bulan Ramadan, kita mungkin di luar bulan Ramadan, peningkatan sholat kita masih belum maksimal. Maka dalam kesempatan Ramadan ini, kita maksimalkan, kita tambah sholat-sholat kita. Misalnya, setelah sholat fardu, sholat wajib, di situ ada sholat, yaitu misalnya sholat duhur 4 rakaat, ini sholat rawatib. Kemudian sesudah zuhur sholat 2 rakaat. Kemudian sesudah sholat maghrib 2 rakaat lagi. Sesudah sholat isya 2 rakaat lagi. Dan sebelum subuh lakukan 2 rakaat. Ini nama sholat rawatib. Kemudian ada sholat sunnah yang lain. Misalnya sholat sesudah azan, antara azan dan iqamah. Sholat tahiyatul masjid. Sholat duha. Sholat malam misalnya bulan Ramadan, kita dianjurkan, disunahkan untuk sholat taraweh, sholat witir, dan sholat lail. Ini bukti rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat kasih sayangnya Allah. Sehingga kita berkasih sayang dengan Allah melalui peningkatan ibadah kita, utamanya adalah sholat di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin, yaitu berkasih sayang dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita
yaitu karunia keimanan, ketakwaan, maka di dalam kesempatan di bulan Ramadan ini kita tingkatkan berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu karena Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'amal Quran wa amalahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada 4 kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah kita senantiasa bertartil, yaitu tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini pahalanya sangat luar biasa, ditingkatkan. Kemudian ada tahfizul Quran, memperbaiki bacaan-bacaan kita Al-Quran. Ada, kita juga diberikan kesempatan untuk tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Kalau misalnya kita sudah tua, menghafalnya berlambat-lambat dan sering lupa, maka masih ada generasi kita, anak-anak kita, anak didik kita. Mari kita maksimalkan untuk meningkatkan, yaitu tahfizul Quran. Karena janji Allah melalui sabdanya, yaitu orang-orang yang penghafal Al-Quran itu akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya kelak di yaumul qiyamah, dan akan bisa memberikan syafaat kepada 10 saudara-saudaranya yang penghafal Al-Quran ini. Syafaat atau pertolongan dari Al-Quran ini berbeda dengan syafaat yang lain. Kalau syafaat dalam Al-Quran dari penghafal Al-Quran, dari Al-Quran, ketika kita misalnya masuk neraka, maka sebelum masuk, syafaat Al-Quran akan menyelamatkan kita. Tidak sampai kita masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian juga tadabbur Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran, membaca arti daripada Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ini semua adalah bukti kasih sayang kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran nanti juga akan menyelamatkan kita, baik di dalam kubur, akan menjadikan teman kita, menghalang-halangi ketika malaikat, yaitu Mungkar dan Nangkir, akan menyiksa kita. Al-Quran, bacaan kita akan menolongnya di situ. Ini berkasih sayang dengan Al-Quran, dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita kalau sebelum Ramadan kita belum menyelesaikan 30 juz tadarus kita di bulan Ramadan ini, mari kita berusaha untuk menyelesaikan. Kalau yang belum, ya kita tambah. Yang sudah 30 juz sebelumnya kita tambah lagi. Ya kita senantiasa menambah-tambah. Kata Pak Prof, ya kita terus ada perbaikan-perbaikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berkasih sayang dengan sesama makhluk. Ya, berkasih sayang dengan sesama makhluk ini banyak sekali. Berkasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, terutama kepada sesama manusia. Arhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam kesempatan ini, di Ramadan ini, bulan kasih sayang, banyak saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, rasanya haus di bulan Ramadan. Di luar masih banyak. Kita lihat di Gaza, di dalam negeri sendiri saat ini, kita tidak diuji oleh Allah. Selesai pemilihan umum, hujan dari Sabang sampai Merauke
Papua kemarin di Jayapura juga hujan besar dan ada beberapa tempat yang banjir. Di Jawa Tengah ini semua tentunya ada saudara-saudara kita yang perlu kita santuni, kita datangi. Alangkah baiknya mungkin kami tidak mengikuti Mapara mulai dari awal kan yang lalu. Kira-kira ya kita bisa. Kita menghimpun, membuat satu rekening di ya majelis kita ini dari Sabang sampai Merauke, insya Allah dengan sedikit kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya terkesan dengan yaitu ketika mengajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada santrinya, yaitu Kiai Suja, di dalam surat Al-Ma'un, kita semua pasti tahu. Kita juga tahu kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, api begitu kobar, ada satu burung namanya burung pipit, dia membawa air, dia menyiramkan api itu. Kalau logikanya tidak, apa satu ya tetes air untuk menghanguskan. Tapi apa kata burung? Saya berpihak kepada yang kebenaran. Walaupun ya ada usaha, ada ikhtiar. Ya, ini ketika ya kita sudah melakukan, rasa juga kita sudah senang, rasa senang. Kita sudah bisa walaupun dalam keadaan ya bagaimana kita kondisikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ini kalau kita lihat pahala orang yang memberikan sedekahnya, infaknya di bulan Ramadan atas kasih sayang Allah 700 dikalikan 10. Ini satu amalan, satu langkah untuk kebaikan, satu langkah untuk membantu penderitaan atau keperluan orang lain. Olehnya itu, mari dalam kesempatan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak. Pertama adalah memperbanyak berinteraksi, berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat yang begitu banyaknya dengan meningkatkan sholat kita. Kemudian yang kedua, mari berkasih sayang dengan Al-Quran. Kita berbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Dengan demikian, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, Al-Quran bisa menjadi syafaat penolong kita. Kemudian yang ketiga, berkasih sayang dengan sesama makhluk, terutama kepada sesama manusia yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Walaupun bagaimanapun keadaan kondisi kita misalnya, ya kita bisa membantu sedikitnya, gitu. Insya Allah akan bermanfaat kepada orang yang kita santuni, kita butuhkan. Demikian yang perlu kami sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota Jepara, terjebak banjir di daerah Pati. Baru bergabung di majelis Mapara, banyak nikmat saya dapati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kepada Bapak Ibu, demikian penyampaian saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Walhidayah, nasrul minallah, nun, wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali Pak Ustadz Suroso Abdul Lutfi yang telah menyampaikan materinya hari ini dan mengingatkan kembali kepada kita untuk lebih tekun lagi ya, memperbaiki diri kita, memperdalam ibadah kita, dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada momen Ramadan kali ini. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan bulan depan masih bersama atau tidak. Dan marilah kita manfaatkan momen sekarang, saat ini, untuk tadi ya, untuk meningkatkan 3 amalan pokok, yaitu berkasih sayang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkasih sayang dengan Al-Quran, dan juga berkasih sayang dengan makhluk-makhluk yang lainnya, terutama dengan umat manusia, alam kita, dan tumbuhan, karena kondisi sekarang Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Begitu barangkali. Terima kasih juga kepada para partisipan. Alhamdulillah tadi menyentuh angka di 92 partisipan pada kali ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kita diberi kesempatan kembali untuk bisa bergabung pada kesempatan-kesempatan pengajian berikutnya di Hero Society ini. Masih ada waktu mungkin Mbak Nur? Baik. Sampai sinyalnya berantakan di tengah jalan. Mungkin ada tanya jawab kah? Untuk kesempatan ini sampai jam 6 itu masih ada waktu. Barangkali ada yang akan memberikan beberapa pemikirannya atau juga ada yang mau ditanyakan. Oh, dari Ibu Sunarti, Kota Semarang. Monggo Mbak Sunarti. Dari Emak dari Bandung atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Suroso dari Papua yang dari Papua yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik, bagus, luar biasa tentang kasih sayang. Ustadz, konsep kasih sayang di dalam ajaran Islam sangat bagus sekali. Namun pada akhir-akhir ini, ketika kami menyimak berita yang terjadi di beberapa belahan dunia, bahkan di Indonesia, itu banyak sekali kejadian yang membuat hati miris, bahkan ada sedikit ketakutan karena hilangnya rasa kasih sayang tersebut. Nah, untuk itu mengapa rasa kasih sayang ini untuk teorinya itu dipegang, tapi untuk membumikan atau melangitkan sebagai umat Islam itu sangat jauh. Jadi beberapa waktu lalu hal-hal yang sepele membuat nyawa seseorang hilang begitu. Jadi nampaknya sangat mudah akhir-akhir ini untuk membuat orang lain itu hilang dari bumi ini. Barangkali itu Ustadz yang dapat kami sampaikan. Saya Sunarti dari Kota Semarang. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Ustadz. Baik. Di dalam diri kita ini ada namanya kecerdasan emosional. Dan itu perlu dikembangkan juga. Dan kenapa saat ini banyak ya
yang kasih sayangnya berkurang. Ya. Termasuk pengaruh dari teknologi itu menjadikan orang menjadi masing-masing individu, egonya individu. Padahal kasih sayang ini dibutuhkan dari berinteraksi, saling yaitu bersaudara, saling menyapa. Misalnya saja ada tetangga, dalam satu tetangga kok tidak akur. Lagi viral itu kemarin itu ada anjingnya menggonggong, dibalas dengan membuat toa yang besar seperti anjing menggonggong. Nah ini juga sebenarnya juga salah satunya adalah dari kecerdasan emosional kita. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke pendidikan keluarga. Keluarga ini sangat penting untuk mendidikkan rasa budi pekerti, sopan santun. Ini yang mulai hilang. Saya rasakan di sekolah, kami di sekolah SD Muhammadiyah program khusus Peta Belajar. Kebetulan tadi ada yang tanya khususnya ke apa gitu. Ya, baru 5 tahun ini ya berjalan dan alhamdulillah siswanya makin bertambah ya. Dan program khususnya adalah tahfiz Quran, tahsin dan tahfiz. Jadi setiap pagi jam 7 sampai 8.30 itu penghafal anak-anak menghafal dan membaca Al-Quran. Dan kita ambilkan juga dari mana Ustaznya? Kita ambilkan dari guru-guru atau ustadz-ustadzah yang disiplin ilmunya kayak kita, tapi setiap hari, setiap pekan kita ada bimbingan tahfiz dan Al-Quran. Karena di Jayapura ini masih sangat kekurangan jadi tenaga atau ustadz-ustadzah di dalam bidang keagamaan khususnya penghafal Al-Quran atau tahfiz Quran. Kemudian ini saja anak-anak juga dalam hal ini juga pengaruh mungkin penghormatan kepada guru, kemudian juga dalam itu bullying dan sebagainya ini. Ini adalah salah satu juga ada kekerasan itu juga karena kurangnya kasih sayang. Olehnya itu bagaimana? Kita sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita, khususnya menjadi tanggung jawab kita. Itu yang penting. Kita ajarkan untuk bagaimana menyikapi, menyayangi kepada teman kita, saudara kita, dan siapapun, baik itu makhluk yang lain, kita perlu kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasul tadi, yaitu kasih sayangilah semua yang ada di bumi, maka yang ada di langit akannya. Kalau kita berpegang itu, insya Allah, Allah juga akan menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk membentuk anak-anak kita. Demikian, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz Suroso yang sudah memberikan jawabannya dan juga sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Aliyah tadi ya, program khusus itu seperti apa dan sudah terpaparkan. Terima kasih Mbak Sunarti, mudah-mudahan tidak puas ya, nanti bisa ngobrol langsung dengan Pak Ustadz. Ya, dari waktu kita sudah lebih 5 menit, baiknya kita tutup dulu aja. Nanti setelah ini mungkin bisa langsung berdialog secara leluasa, insya Allah ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya ucapkan kepada Pak Ustadz Suroso Abi Lutfi dari Jayapura yang sudah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi ilmu yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini dan juga bermanfaat bagi kita semua pada hari ini. Dan satu kata untuk kegiatan hari ini dari apa yang sudah disampaikan, berkasih sayanglah dengan sesama manusia dan makhluk yang ada di bumi. Insya Allah kasih sayang dari langit akan turun kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari saya, Rima Suryadi, Kota Bandung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semua datang dari Allah dan kesalahan saya yang melakukannya. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua bisa memaafkan apa yang telah terjadi dari awal sampai saat ini. Terima kasih juga kepada Prof. Imam yang sudah memberikan kesempatan. Saya kembalikan kepada host kita hari ini, Mbak Nur Lesti dari Lampung. Nasrun minallah wafatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik, terima kasih Ustazah Rima. Alhamdulillah rangkaian kegiatan Mapara 3 hari ke-11 sudah dilaksanakan dengan lancar dan sukses walaupun ada banyak beberapa kendala teknis. Terima kasih atas kegigihan dan kerjasama seluruh panitia yang bertugas pada hari ini dan partisipasi seluruh peserta Mapara 3 hari ke-11. Semoga istiqomah hingga hari ke-30 nanti. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk acara besok nggak usah. Nanti kita lihat flyer selanjutnya saja ya. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan Mapara 3 hari ke-11 dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dengan melanjutkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha alla illa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ustaz. Ibu yang berbahagia, Terima kasih, saya Ustaz. selaku among tamu mohon maaf atas segala Terima kasih salah semuanya. kata sikap semua. dalam memandu acara ini. Pada Allah saya mohon ampun tentunya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustadz Suroso, terima kasih Ustadz Wari, terima kasih Prof. Imam, Bapak Ibu semuanya, Mas Diki, dan Pak Marjo ya yang sudah mengutus Mas Diki, Ustazah Rima, Albiru Manitaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Wari, Mbak Ini April. di Bukit Tinggi masih belum imsak mungkin ya? Gelap. Waalaikumsalam Ustaz Abu yang luar biasa. Masih gelap, Prof. Ya. Terima kasih Pak Suroso. Saya udah pernah ke Jayapura tapi masih baru di pesawat terbang. Kali-kali Prof, nanti kita bikinkan papeda. Iya betul papeda itu. Kalau beliau berkenan ada papeda, makanan khas Papua. Ini lengkap ini tadi, Papua Barat Daya ada, Merauke ada, Jayapura Ya. ada. Ya Merauke, Pak Warno tadi itu. Pak Warno ya. Ada. Semua lengkap itu. Masih Pak setia, Warno, Pak. alhamdulillah beliau ada ini. Ini ada dari Bontang juga, dari Bontang ada ini Pak Rahmat. Mantap. Balikpapan ada, Bumi. Apa ini? Ini kalau Pak Suroso kan di PDM ya. Kalau mungkin yang model-model begini dicoba, walaupun mungkin ya tidak berturut-turut, tapi perlu dicoba lah. Karena ini model begini sukses. Insya Allah setiap akad pagi. Nah ya itu enggak mulai dirutinkan mumpung bulan puasa. Oh iya. Ada panitianya ya, ada panitianya. Jadi panitianya langsung ad hoc dipanitiakan, tugasnya di-clearkan, terus dijalankan. Misalnya begini, ada berapa PCM di Jayapura? 5 berarti minggu pertama PCM 1, minggu kedua PCM 2 untuk mengerange begini. Jadi hari pertama sama hari ke-10 misalnya PCM 1, hari 11 sampai 20 PCM 2 dan 3. Nanti 21 sampai 30 PCM 4 dan 5. Dibuat range begini. Nanti cepat. Masing-masing PCM diserahi tugas untuk mencari mubalik. Mubaliknya diusahakan yang punya pengaruh, yang punya kawan banyak ya. Nanti cepat. Jadi kita di PDM ya hanya monitoring misalnya. Tapi juga harus tanggung jawab yang di PDM. Buktinya ini kan ini loh Pak Suroso, ini kan belum banyak kenal secara fisik yang di sini. Tetapi terjadi, Ini kan misalnya Bu Sofni dengan Bu Testi juga belum pernah bertemu. Pak Darminto dengan
Bu Dokter Izuki juga nggak pernah ketemu. Ini yang di sini belum tentu pernah ketemu, belum. Saya dengan Bu Sopni aja belum pernah berjumpa. Ya. Tapi seperti sudah bertetangga. Saya dengan Pak Abu Nawas belum pernah juga berjumpa, tapi sudah seperti bertetangga dan lain-lain itu. Tentu ada yang ngopeni ini Zoom-nya ini kita berbayar ini Pak Suroso, Zoom-nya ini setiap bulan kita membayar dan lain-lain. Tapi ada yang ngopeni Mas Munali dan Bu istrinya Bu Silvi itu. Ngopeni itu memonitor, ngurusi macam-macam lah kan. Karena ngurusi Zoom itu tidak mudah. Banyak PDM Zoom-nya juga berantakan itu di banyak tempat itu. Ya, karena memang betul teknologi itu harus diurus seperti ngurusi anak gitu. Ya. Nanti misalnya di Banjarbaru, di Nganjuk, dibuat model-model begini nggak usah banyak-banyak, per session misalnya 25 orang aja udah keren. Terus 25 orang, besok 25 orang lagi, selama 30 hari kan 25, walaupun orangnya beda-beda ataupun sama, itu kan menambah seperti kita seperti pondok pesantren ya model gini. Dulu orang zaman dulu kan Kiai A mondok 2 jam, nanti ke Kiai mana lagi mondok 2 jam berpulang dan lain-lain, kan ada yang gitu. Ini kan hari ini mondok kiainya dari Jayapura, kemarin kiainya dari mana ya, lupa saya itu kemarin. Setiap hari kita berbeda-beda dengan nuansa yang berbeda. Itu baru dari sisi mubaliknya. Belum dari sisi moderatornya, belum dari sisi hostnya, ini sudah mempunyai nilai. Belum dari sisi yang membaca tilawah, itu kita mempunyai banyak nilai. Ya, mempunyai banyak nilai. Nah, kita sekarang dibalik, bukan dari sisi saya melihat memperoleh dari. Nah, sekarang dari hostnya dulu mempunyai jam terbang. Ini nasional loh, ini Pak Suros, ini nasional. Jadi berbicara di level nasional. Jadi Pak Suroso sudah pernah berbicara di level nasional. Ini nasional, Bang. Nah, ini dari sisi pembicara, dari sisi host, omong tamu, dari sisi anaknya yang tadi membaca, itu tidak mudah. Pagi-pagi matanya masih sepet-sepet gitu disuruh baca Quran gitu kan. Itu kan juga ya kan, bagi dia pengalamannya besar banget. Nah, anak itu punya orang tua dan punya sekolahnya juga ikut bangga, orang tuanya ikut bangga, dan lain-lain. Ini dampaknya banyak. Nah, tetapi kalau kita diurusi sendiri dari sendiri untuk sendiri, ya kapanpun nggak akan besar, nggak akan besar. Jadi itu penting di situ. Kita berbagi tugas, berbagi kebermanfaatan, ya nyipratnya kemana-mana. Saya rasa itu akan dirasakan oleh saya menerima banyak ilmu kan dari yang ada di sini semua itu. Mengamati misalnya dari Purworejo seperti apa, dari Mbak Umi seperti apa, dari Pak Rahmat Budiono seperti apa, dari Mbak April seperti apa, dari yang Merauke dan lain-lain itu saya serap, saya tulis di catatan saya setiap hari itu. Jadi ya ini kan sebuah kitab sendiri, salah satu kitab nuansa, ya kitab-kitab kauniyah yang saya tulis itu. Itu saya rasa itu untuk. Nah, pola-pola yang kemarin digelarkan oleh Muhammadiyah dengan dakwah-dakwah kultural itu sudah masa lalu sebetulnya, itu sudah sudah era-era tahun 2010 itu sudah. Nah, sekarang perlu digalakkan. Jadi karena apa? Karena kultural itu lebih dasar daripada struktural. Jadi kalau kita berormas, dakwahnya masih pakai struktural, sulit itu menambah konstituen. Konstituen itu butuh kultural, karena kultur itu mudah mencari persamaan. Jadi kalau kultur itu mudah mencari persamaan. Misalnya contohnya begini, saya dengan Pak Suroso mungkin berbeda cara pandangnya, tetapi misalnya sama-sama saya menyukai papeda, akhirnya masalah apapun jadi tidak masalah.
Menyukai papeda, Pak Suroso juga papeda. Kalau papedanya dengan sayur ikan ekor kuning, Pak Suroso juga sama dengan ekor kuning. Itu menjadi tidak banyak masalah. Tetapi kalau struktural itu begitu satu tidak cocok, itu yang lain menjadi tidak cocok. Contoh paling gampang, misalnya Mbak Narti, nanti ada kawannya lagi di sini. Tahu kalau Mbak Narti di sini, tapi dia di sana struktural dan sering tidak cocok, ya maparannya nggak ikut. Ah, ada dia, misalnya gitu. Itu terjadi. Tapi kalau kultural tidak seperti itu, karena kultural itu tidak mengenal atas bawah. Nah itu model metode dakwah itu ya kalau model kultural begini itu horizontal gini nih. Ini yang kemarin saya ceramahkan di masjid itu modelnya peer spot education. Jadi kesetaraan. Misalnya Bu Sofni punya tas bagus. Tas bagus itu mempunyai tas bagus itu bukan karena kepala dinasnya beli tas, bukan. Tetapi karena kawannya mempunyai tas. Jadi dia memperoleh sesuatu karena kawannya memperoleh sesuatu. Nah, ini cepat model begini cepat. Sama dengan waktu misalnya kita ngajar mahasiswa. Mahasiswa S1 semester 1. Yang ngajar guru besar. Jomblangnya tinggi banget. Gap-nya tinggi banget. Ya, yang mahasiswa S1 semester 1 ya anak-anak yang 3B, dokter-dokter yang golongannya 3B, 3C suruh ngajar. Karena biar tidak terjadi gap yang sangat tinggi. Pimpinan daerah Muhammadiyah yang sudah posisinya tinggi lah gitu ya. Ngajari yang baru-baru Islam baru datang, orang-orang yang baru belajar. Berat karena gapnya tinggi. Kadang-kadang ngomongnya ya di awang-awang. Jadi kalau kita nyiduk air itu yang nyiduk hanya permukaan. Itu seolah-olah itu permukaannya itu bening. Karena nyiduknya di atas itu. Padahal air itu di bawahnya ada pasirnya. Seperti itu. Setiap individu yang datang itu kita nyiduknya itu kalau tidak pandai itu nyiduknya ya hanya permukaannya aja. Padahal dia di dalamnya ada masalah, ada pasir itu, ada pasir di tanah itu. Di kolam air itu ada pasir. Karena kita nyiduknya tidak pintar, ya yang dilaporkan cidukan itu, wah ini airku bening, airku bening. But the problem is not this point. Itu kalau kita menyebar sebuah nilai ya, menyebar sebuah nilai. Jadi ini anak datang ke kampus, ini anak model apa? Kita harus paham dulu itu. Kalau jumlahnya sedikit, tidak masalah. Kalau jumlahnya ribuan, jadi problem. Kalau jadi orang-orang yang berkoalisi itu, pemimpin koalisinya itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu bisa mewadahi ayam dengan garangan jadi satu kurungan itu. Paham nggak ya itu ya? Jadi kita ngumpulkan orang, koalisi namanya itu. Kalau dia nyiduknya tidak benar, itu antara musang dengan ayam bisa menjadi satu kurungan. Selama ada pengawasnya, ayam itu tidak akan diterkam oleh musang. Tapi pengawasnya kendor, saling menerkam itu. Garang ayamnya diterkam oleh musang, harimaunya menerkam musang. Itu di sebuah komunitas. Nah, disitulah peran kalau mungkin di Muhammadiyah majelis tabligh ya, tabligh itu perannya di situ yang paling keren. Majelis tabligh itu bukan sekadar mentransfer nilai, tapi menggali nilai juga. Apalagi di tanah Papua ya, tanah Merauke, Papua Barat Daya. Just not only we transfer about knowledge, yeah, but we explore about knowledge from the local wisdom. Kita mengekspor dari yang ada di modelnya, ya model asas orang jual makanan itu, makanan Minang misalnya. Makanan Minang itu kalau kita di Minang sana di Padang Panjang, Payakumbuh, Agam,
Tanah Datar, Bukit Tinggi, Dharmasraya, Sawah Lunto. Dengan makanan Minang yang di Surabaya sini depan rumah saya berbeda banget. Kontennya sama makanan Minang, tapi bumbunya sudah adaptability terhadap yang ada di kita-kita. Itulah konsep dakwah di situ. Kalau misalnya kawan-kawan Minang jualan makanan Minang persis yang di Minang sana, tiba-tiba persis yang di Minang sana, sulit yang beli itu. Karena ujuk-ujuk, saya pertama kali dulu tahun 80 itu makan makanan Minang, saya masih SMA itu belum dapat lidah itu. Karena ini bumbunya banyak banget jinten, kapulaga gitu, itu tidak gampang. Tapi lama-lama karena yang jualan menyesuaikan diri dengan warung yang di Kebumen gitu-gitu, kita jadi masuk. Lama-lama saya sering ke Sumatera, mensukai makanan Minang yang di Lamun Ombak sana itu. Lamun Ombak itu di Padang itu. Ya untuk ujuk-ujuk seperti yang di sana ya tidak mudah. Itu hari ini barangkali untuk nambahi yang kita ini kan gitu. Mungkin untuk depan ya Mbak April, tilawahnya dibatasi 1 ayat. Ya, Ya, Prof. ya 1 ayat. Gak apa-apa sama terjemahnya nggak apa-apa, tapi 1 ayat. Jadi kawan-kawan ya sekolah yang ditunjuk untuk muridnya itu diberitahu. Misalnya tadi ayat apa ya lupa ya tadi ya. Al-A'raf ya. Al-A'raf. Al-A'raf ya. Iyalah 1 ayat pilih yang bagus itu. Udah selesai. Ya. Keren lah gitu. Karena kalau kebanyakan hilang malah. Kebanyakan hilang. Izin Prof untuk tilawah kan kami agak kesulitan mencari siswa. Kemarin saya menghubungi Kepala Madrasah Aliyah Mu'alimin yang di Alabiu, Hulu Sungai. Dan itu sudah di ACC untuk siswanya. Boleh dipinjam Ini 1. jangan ada kata-kata sulit dalam hidup. Loh, serius ya. Ini kan tilawahnya anak SMK atau Aliyah. Lah, Ustadz Munali itu mempunyai murid 2.600. Itu poli semua. SMK Gondang Legi itu punya murid 2.600. 2.600 itu 2.600 hari loh. Kalau mau. Kemarin katanya harus acak-acak dari sekolah-sekolah lain. Jadi saya comot sekolah. Ya, Saya tuh nggak begitu kenal dengan sekolah-sekolah yang ada di luar Saya Kalsel. begini. Jadi terpaksa mengambil yang di Kalsel. Nggak apa-apa. It's okay. Jadi hindari kata-kata sulit. Paling kepepet ya, kalau tidak ada sekolah Muhammadiyah, tidak ada murid yang dapat membaca Al-Quran, ya sekolah NU kan tidak apa-apa. NU nggak dapat ya cari sekolah negeri kan gitu kan. Atau sekolah apa bebas saja. Bontang siap. Nah, Merauke siap, siap Prof. itu. Ya. Yang Siap, Merauke siap, Prof. Iya karena begini, mengapa ada SMK, SMA ini ada misi bukan ngawur ya. Saya bukan ngawur membuat TOR itu. Jadi itu penting karena anak-anak SMK itu biar mengenal our brother sister in all of the countries of Indonesia. Jadi negara dari seluruh Indonesia kita mengenal itu belajar itu. Nanti kalau anak SMP dan SD melatih keberanian itu tornya beda lagi. Ini melatih keberanian. Ya enggak apa-apa. Dari mana I love you? I love you, Prof. Itik. I love you. I love you itu saya cinta kamu gitu ya. I love you, Prof. Hah? Lain I love you. Itu tulisannya basicnya gimana itu Muhammadiyah tulisannya di Kalimantan Selatan di sana. Jadi kami sengaja mengambil yang sejarahnya Muhammadiyah di Kalimantan Selatan supaya agak naik sedikit. Oh gitu. Iya. Saya punya planning nanti pada tahun depan semua mualaf. Wah. Berat itu, Bro. Bukan Iya. sulit, berat. Oh, gampang. Saya tinggal mendukung. hubungi Yayasan Mualaf Indonesia selesai. Ya, di Bontang ada banyak mualaf. Ya itu Siap, nanti ngisi atau nanti yang Ramadan di luar negeri gitu. Jadi tenang saja lah kita banyak. Kalau yang ustadz yang pinter-pinter beneran biar tidak di bulan Ramadan gitu. Ya. Ustadz yang memang SAG, MAG, DAG enggak ada DAG. SAG, MAG. Ya, itu biar
mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Yang Ramadan yang kita mengangkat. Ini sebetulnya kan mengangkat semua kita angkat. Mengapa? Agar tahu ternyata di Papua ada SD Muhammadiyah. Oh, ternyata di Purwodadi ada SMK Muhammadiyah. Oh, ternyata di I Love You. Di I Love You itu apa bacanya sih tadi? Alabiu, Prof. Hah? Tulisannya gimana Alabiu. itu? Apa spellingnya apa itu spellingnya itu? Alabiu, ALABIO, Alabiu. 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 Tadi Hulu Mbak Sungai I Love Utara. You bacanya itu. Maksudnya Hulu Sungai Utara. Oh, ya nggak Namanya bagus dan unik. nggak masalah. Nanti suatu saat kita undang para mubalik di Transmigran, gitu nggak apa-apa. Cairo Society itu untuk semua. Jadi ini penting di sini. Kita apa? Yang kedua, ini kan sudah profesor semua. Jadi Pak Suroso, ini yang di sini itu profesional semua loh Pak Suroso. Jadi kalau Pak Suroso saya ceritain kaget semua ini. Seperti Mbak Umi Putri Balia. Amin. Mbak Umi itu penulis koran Tribun Kaltim. Bukunya yang dia tulis juga keren. Terus Kalau on cam tapi bermuter balik. ini siapa ini? Oh, sebentar, saya lihat dulu. Nah, seperti Mbak April ini penulis hebat ini. Bu Sofni itu bukunya keren banget. Pak Hilman Sueb itu kiai di Lamongan, tulisannya setiap hari ada di koran. Pak Abu Nawas sudah tahu sendirilah, nulis di Cendrawasih Pos, ya dan lain-lain. Siapa lagi nih? Bu Mardina, Bu Titi, Bu Arum itu profesional ini, Bu Arum dia ini yang ini profesional juga itu, dan lain-lain lah ya ini. Jadi orang-orang yang ini belum kalau cerita streaming Pak Suroso ini di sini banyak sekali ahli streaming, streamer banyak di sini. Itu kita latih waktu Mapara pertama. Jadi Pak Abu Nawas itu pinter membuat streaming, pinter membuat YouTuber itu dari sini semua. Betul, Prof. Kalau dari ceritanya yang hilang, kalau dari ceritanya rame banget ini. Izin live. Oke, silakan kita bersama-sama meninggalkan ruangan ini. Besok malam kita Pak Suroso ada kajian spesial Jumat malam. Insyaallah. Yang itu pengisinya dari mana ya lupa ya? Saudi Arabia, dari Saudi Arabia. Dari kawan-kawan yang sekolah di sana untuk besok malam. Jadi kita punya kajian spesial Jumat malam. Ini minggu ini Jumat yang ke 213. Jadi sudah 213 minggu. Tidak pernah putus. Amin. Yang isi macam-macam. Dari berbagai keunikan di dunia ada di sini. Nah, warga Airo macam-macam Pak Suroso, warganya ada Muhammadiyahnya, ada NU, ada bukan NU, ada PDI, ada macam-macam lah di sini, ada non-Muslim, ya, ada yang tidak punya organisasi, ada pengangguran, ada pebisnis macam-macam lah. Seperti Bu Sofni kan pengangguran itu sudah pensiun kan, tapi dibayar itu kan. Karena pensiun kan pengangguran Bu Haryanti Jogja itu juga pengangguran berbayar itu. Saya yakin Bu Sofni terpingkal-pingkal ini. Iya. Saya rasa itu ya Mbak April ya semua ya Pak Suwarno semua Pak Abu Nawas. Sampai jumpa. Terima kasih Prof. Ya, sama saya. Ini dulu mau belanja ke Pasar Pucang dulu. Iya, Prof. Terima Saya kasih, Prof. Istri belum pulang jadi saya harus ngatur dapur sendiri. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan ada- tidak ketemu Belanjaan. tukang paku. Itu ada orang Ambonnya itu tadi Ajuslan Kurubun orang Ambon ini Pak Suroso. Oh iya. Iya. Tapi sudah pinter bahasa Jawa itu yang itu. Yang Lupa dengan dia- bahasanya juga sepertinya beliau. Kami pernah ke SD Muhammadiyah Pucang, Pak Prof. Untuk Prof, ya. ini sebelum kita mendirikan SDPK ini kita belajar di sana sedikit. Terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu semua mohon izin ini sudah pukul 7.32 di tempat kami di Kalimantan Selatan. Mohon izin saya tutup Zoom-nya karena kita semua ada kegiatan lain juga di sekolah, baik di sekolah maupun di tempat Bapak Ibu bertugas. Mohon izin saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ibu, terima kasih semuanya. Saya tutup. Terima kasih, mohon maaf, bila ada hilang.